Selamat siang adik sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian bilangan oksidasi, potensial elektrode, elektrolisis, dan persamaan redoks. Dengan tujuan pembelajaran mendeskripsikan pengertian bilangan oksidasi, potensial elektrode, elektrolisis, dan persamaan redoks. Jadi yang pertama adik sekalian, kita akan bahas tentang bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah muatan yang diemban oleh suatu atom jika elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Berikut contoh harga biloks pada logam alkali yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Harga biloksnya yaitu 1. Dan pada logam alkali tanah yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium memiliki harga biloks yaitu 2. Berikutnya, harga bilangan oksidasi atom H umumnya bernilai positif 1, kecuali dalam senyawanya dengan logam seperti NaH, BaH2, maka harga bilangan oksidasi atom H sama dengan -1. Yang kedua, kita akan bahas tentang potensial elektrode. Potensial elektrode atau yang dilambangkan dengan E merupakan potensial listrik dari satu sel yang dibangun dari komponen elektrode. Berikut contoh harga potensial elektrode standar setengah reaksi reduksi pada katoda. Yang pertama, ion Li positif ditambah elektron membentuk Li dengan harga potensial standar reduksinya sama dengan -3,04 volt. Yang kedua, ion K positif ditambah elektron membentuk K dengan harga potensial standar reduksinya yaitu -2,92 volt. Berikut contoh harga potensial elektron standar dalam keadaan oksidasi. Pertama, reaksi Cu dalam keadaan solid membentuk ion Cu2+ ditambah 2 elektron memiliki harga potensial elektron standar sama dengan -0,34 volt. Kedua, Ag dalam keadaan solid membentuk ion Ag positif ditambah elektron dengan harga potensial elektron standarnya -0,8 volt. Yang ketiga, kita akan bahas tentang elektrolisis. Elektrolisis adalah reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik di mana energi listrik diubah menjadi energi kimia. Sebagai contoh, pada gambar ini terlihat rangkaian sel elektrolisis lelehan NaCl. Pada katoda yang mengalami reduksi adalah natrium. Dengan persamaan reaksinya, ion Na+ ditambah elektron membentuk Na. Dan pada anoda yang mengalami oksidasi adalah 2 ion Cl- membentuk Cl2 ditambah 2 elektron. Maka reaksi sel lelehan NaCl tersebut adalah 2 ion Na+ ditambah 2 Cl- membentuk produk 2Na ditambah Cl2. Yang terakhir adik sekalian adalah kita akan bahas persamaan redoks. Persamaan redoks adalah reaksi kimia yang mengalami dua peristiwa yaitu reduksi dan oksidasi di mana terdapat perubahan biloks pada atom, ion, dan molekul yang bereaksi. Berikut ciri-ciri reaksi oksidasi. Yang pertama, reaksi dengan pelepasan elektron oleh sebuah ion, atom, dan molekul. Yang kedua, terjadinya kenaikan biloks. Yang ketiga, reaksi pengikatan oksigen. Berikut ciri-ciri reaksi reduksi. Yang pertama, reaksi penangkapan elektron. Yang kedua, terjadinya reaksi penurunan biloks. Yang ketiga, terjadinya reaksi pelepasan oksigen. Berikut contoh persamaan redoks sebagai pelepasan dan penerimaan elektron, di mana reaksi oksidasi melepaskan elektron sedangkan reduksi menerima elektron. Sebagai contoh yang mengalami reaksi oksidasi seperti atom natrium, di mana melepaskan 1 elektron sehingga persamaan reaksi oksidasinya Na membentuk produk ion Na+ ditambah 1 elektron.
dan yang mengalami reduksi seperti atom Cl, di mana menerima satu elektron, sehingga membentuk persamaan reduksinya Cl ditambah satu elektron membentuk Cl-. Maka kita dapat membuat persamaan redoksnya yaitu Na ditambah Cl membentuk ion Na+ ditambah ion Cl-. Soal yang pertama adik-adik sekalian adalah tentukanlah harga bilangan oksidasi Cl dalam senyawa NaCl. Jadi adik sekalian, kita dapat menentukan harga bilox Cl ini melalui dengan persamaan bilox natrium ditambah bilox Cl sama dengan 0. Nah adik-adik sekalian, ingat di awal pembelajaran kita bahwa natrium termasuk di golongan 1 atau logam alkali, di mana logam alkali itu memiliki harga bilox yaitu 1. Maka bilox Na ditambah bilox Cl sama dengan 0. Bilox Na 1 ditambah bilox Cl sama dengan 0. Maka bilox Cl sama dengan minus 1. Jadi harga bilangan oksidasi Cl dalam senyawa NaCl adalah minus 1. Soal yang kedua adik-adik sekalian adalah pada persamaan setengah reaksi reduksi ion Mg2 positif ditambah 2 elektron membentuk Mg dengan harga potensial elektrolit standarnya yaitu minus 2,3 volt. Maka buatlah persamaan setengah reaksi oksidasinya dan tentukan harga potensial elektrolit standarnya. Nah adik-adik sekalian, karena persamaan setengah reaksi reduksinya sudah diketahui, maka adik-adik sekalian kita dapat mudah untuk menuliskan persamaan setengah reaksi oksidasinya, yaitu Mg membentuk ion Mg2 positif ditambah 2 elektron. Sehingga untuk harga potensial elektrolit standarnya yaitu 2,34 volt. Jadi persamaan setengah reaksi oksidasinya adalah Mg membentuk ion Mg2 positif tambah 2 elektron dan harga potensial elektrolit standarnya yaitu 2,34 volt. Soal yang ketiga kita bahas adik sekalian adalah mengenai materi elektrolisis dengan soal pada elektrolisis lelehan senyawa ionik CaCl2 dengan elektrode platina termasuk elektrode yang inert di mana kation Ca2 positif akan tereduksi di katoda dan anion Cl- akan teroksidasi di anoda. Dengan persamaan reaksinya, CaCl2 dalam bentuk liquid membentuk produk ion Ca2 positif dan 2 Cl- masing-masing dalam bentuk liquid. Maka tentukanlah reaksi sel elektrolisis lelehan senyawa ionik CaCl2 tersebut. Nah adik-adik sekalian, karena di soal sudah diketahui bahwa kation Ca2 positif akan tereduksi di katoda dan anion Cl- akan teroksidasi di anoda. Maka adik-adik sekalian, kita dapat menuliskan persamaan setengah reaksi reduksinya di katoda yaitu Ca2 positif dalam liquid ditambah 2 elektron membentuk Ca dalam bentuk solid. Dan untuk pada anoda sekalian, kita dapat menuliskan persamaan setengah reaksi oksidasinya yaitu 2 Cl- dalam bentuk liquid membentuk Cl2 dalam bentuk gas ditambah 2 elektron. Setelah kita menuliskan persamaan setengah reaksi reduksi pada katoda dan persamaan setengah reaksi oksidasi pada anoda adik sekalian, maka kita dapat menentukan persamaan reaksi sel lelehan senyawa ionik CaCl2 tersebut dengan menjumlahkan persamaan reaksi pada katoda dan anoda. Sehingga persamaan reaksi sel lelehan senyawa ionik CaCl2 adalah ion Ca2+ dalam liquid ditambah 2 Cl- dalam bentuk liquid membentuk produk Ca dalam bentuk solid dan Cl2 dalam bentuk gas. Berikut tadi sekalian adalah soal nomor 4 mengenai persamaan redoks, sekaligus soal yang terakhir akan kita bahas. Pada soal diketahui sebuah persamaan reaksi yaitu kalsium direaksikan dengan sulfur membentuk produk ion Ca2 positif dan S2-. Tentukanlah spesies yang mengalami oksidasi dan reduksi dalam persamaan reaksi tersebut.
Ingat adik-adik sekalian bahwa reaksi oksidasi melepaskan elektron, sedangkan reaksi reduksi menangkap elektron. Nah, dari persamaan reaksi kita tahu bahwa spesies yang melepaskan elektron adalah kalsium sebanyak 2 elektron. Sehingga kalsium mengalami reaksi oksidasi. Dan spesies yang menangkap elektron adalah atom sulfur, menangkap 2 elektron. Sehingga sulfur mengalami reaksi reduksi. Maka adik-adik sekalian, kita dapat menuliskan persamaan setengah reaksi oksidasi, yaitu Ca membentuk Ca2 positif tambah 2 elektron. Dan untuk persamaan setengah reaksi reduksi, yaitu S ditambah 2 elektron membentuk S2-. Untuk itu adik sekalian, selanjutnya kita menjumlahkan persamaan setengah reaksi oksidasi dengan persamaan setengah reaksi reduksi, sehingga menghasilkan persamaan redoks, yaitu Ca ditambah sulfur membentuk produk ion Ca2 positif tambah S2-. Maka adik-adik sekalian, kita dapat simpulkan bahwa spesies yang mengalami reaksi oksidasi adalah atom kalsium, dan spesies yang mengalami reaksi reduksi ialah atom sulfur. Sekian pembelajaran kita hari ini adik sekalian. Saya mengucapkan terima kasih.